Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama dengan analis Bina Arta Sekuritas. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana pergerakan ISG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Nafan Aji Gusta Utama, analis Bina Arta Sekuritas. Mas Nafan. Ya, selamat sore Mbak Elisa, sore pemirsa kita satu. Ya, Mas Nafan, ini kalau kita lihat terkait dengan pergerakan IISG hari ini kalau kita lihat kan IISG tadi sempat bergerak di zona hijau, lalu kemudian kembali ke zona merah. Tapi sempat naik lagi, akhirnya ini ditutup ke zona hijau hari ini, menguat 0,07% ke level 4.511. Menurut Anda sentimen apa atau apa yang menjadi satu hal katalis positif hingga IISG berada di zona hijau hari ini? Ya, sebenarnya saya lebih cenderung bahwa saya pergerakan IISG mengalami rebound atau tidak. Saya mengalami penguatan di atas 0,07% gitu ya. Tapi pada akhirnya pergerakan IISG pada hari ini lebih cenderung bergerak mix ya, sideways, tapi alhamdulillah masih ditutup di zona positif. Sepertinya saya mengamati bahwasannya para pelaku pasar lebih cenderung mengamati ya berkaitan dengan adanya agenda rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka menetapkan BI 7 days repo rate. Sebenarnya memang kalau dari sisi konsensus BI berpeluang sekali ya untuk mengangkat tingkat suku bunga acuan sebesar 20 basis point. Tapi juga ada juga skenario-nya bahwasannya BI juga masih bisa berpeluang dalam rangka mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level yang sama, berarti tidak terjadi penurunan tingkat suku bunga acuan. Karena mungkin bagi BI telah menerapkan kebijakan kuantitatif easing sebelumnya. Kalau memang saya ingat itu memang sebenarnya itu lebih dari 500 triliun rupiah. Kemudian juga di sisi lain, kalau saya lihat bahwasannya memang sektor real itu sedang digerakkan oleh pemerintah gitu ya, melalui program stimulus fiskal gitu ya. Jadi kalau BI di sini perannya lebih cenderung kepada menggerakkan di sektor perbankan gitu ya. Jadi memang kalau selama kuantitatif easing terus dilakukan oleh BI, bagi juga GWM juga diturunkan, maka dari itu juga BI masih kemungkinan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level yang sama itu bisa terbuka lebar. Tapi kalau bagi kami dari market, tentunya menekan tingkat suku bunga acuan itu lebih penting, mengingat saat ini juga pemerintah masih memproyeksikan bahwasannya kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ya itu akan mengalami kontraksi atau minus 0,4%. Ini estimasi ya, karena sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi begitu ya. Jadi menurunkan tingkat suku bunga acuan itu lebih penting dalam rangka menjaga agar kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih sustainable ke depannya seperti itu. Itu yang kami harapkan. Oke, termasuk Anda melihat bahwa peluang IISG memasuki Lebaran 2020 ini seperti apa? Ini apakah masih akan bergerak fluktuatif atau seperti apa? Ya, sebenarnya kalau saya amati bahwasannya kinerja bursa di global terlebih dahulu ya, itu saya lihat di bursa Eropa itu rata-rata mengalami pembukaan di teori positif. Kemudian juga di sisi lain Amerika Serikat indeks futures-nya itu berada di zona positif. Gitu. Saya mengamati bahwasannya kenaikan harga komoditas yang dipicu oleh menguatnya harga minyak dunia yang saat ini sebesar 5% WTI itu juga memberikan harapan bahwasannya demand di sektor komoditas pun juga mulai pulih seiring dengan adanya kebijakan pembatasan penerapan lockdown yang dilakukan oleh negara-negara perekonomian maju gitu. Jadi ada optimisme. Seharusnya dengan demikian maka IHSG pada hari kemudian saya berharap bisa mendapatkan katalis positif atau efek domino ekonomi yang positif dari penguatan bursa di global gitu ya. Kalau kita membahas dengan global, Mas Nafan, ini kan juga kita lihat bahwa tidak hanya kita lihat tadi bursa regional Eropa dan Amerika salah satunya juga bergerak di zona hijau, atau Amerika kemarin ditutup di zona hijau, salah satunya juga terkait dengan ditutupnya atau The Fed memberikan sinyal positif selama akan dikatakan ini akan pulih seperti itu, atau akan ada vaksin ekonomi akan segera pulih seperti itu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ini yang juga menjadi salah satu sentimen dari global yang cukup mempengaruhi beberapa bursa, terutama juga IISG? Ya, selama perkembangan vaksin remdesivir Gilead itu menunjukkan tanda-tanda yang positif, bahkan juga Trump memang selalu mengkampanyekan hal tersebut. Maka dari itu juga Bank Sentral Amerika Serikat, Fed pun juga akan optimis bahwasanya dengan adanya perkembangan vaksin tersebut ke arah positif tentunya akan
membuat kinerja pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pun juga akan bergairah kembali. Setidaknya jangan sampai ini ya, sesuai dengan prediksi yang dilakukan oleh IMF sebelumnya ya. Ini kalau nggak salah itu sekitar minus 4 hingga 5% gitu ya. Itu setidaknya pemulihan perekonomian Amerika Serikat pun juga akan on the right track ya, apabila perkembangan vaksin remdesivir Gilead tersebut sangat positif, dan juga di sisi lain juga kebijakan pembatasan lockdown yang dilakukan oleh berbagai negara bagian di Amerika Serikat pun juga itu bisa diterapkan secara maksimal, sehingga nanti kinerja pertumbuhan ekonomi dari sektor manufaktur maupun juga dari sektor konsumsi di Amerika Serikat maupun jasa itu pun juga akan mengalami pemulihan juga begitu. Oke, Mas Nafan, ini kalau kita lihat terkait dengan rencana Kementerian BUMN yang akan mengaktifkan kembali kegiatan ini apa menurut Anda reaksi pasar akan seperti apa dengan melihat beberapa upaya-upaya pemerintah untuk kembali memulihkan ekonomi secara nasional? Iya, sebenarnya kami mengapresiasi ya ketika pemerintah berkomitmen untuk membatasi penerapan PSBB, dan juga di sisi lain juga pemerintah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan WHO secara efektif. Maka dari itu juga saya pikir hal tersebut tentunya akan memberikan sentimen positif bagi pasar gitu ya, terutama di IHSG gitu ya, karena memang selama ini kan IHSG cenderung mengalami net sell asing gitu ya, tapi dengan adanya pembatasan PSBB sehingga sektor konsumsi di tanah air bisa kembali normal, sektor manufaktur di Indonesia pun juga kembali pulih kembali misalkan seperti itu, maka dari itu kita akan menuju ke new normal era maksud saya dengan efektif seperti itu. Oke. Nah, Mas Nafan, terakhir Anda melihat untuk peluang IHSG besok, apakah masih akan berada di zona hijau atau Anda melihatnya seperti apa, dan kira-kira rekomendasi untuk pelaku pasar apa yang perlu dikoleksi dan dicermati untuk besok? Oke, di sini kalau saya cermati bahwasannya ketika market secara global berada di zona positif, tentunya hal tersebut akan memberikan responsif bagi pergerakan IHSG pada hari kemudian. Kalau secara teknikal saya melihat terlihat adanya pola bullish inside hammer. Sebenarnya kalau secara teoritis hal tersebut ada peluang ya bahwa saya pergerakan IHSG masih bertahan di zona positif pada hari kemudian. Kemudian juga untuk saham-saham yang perlu dicermati, kalau sektor pertambangan itu pun juga masih bisa dicermati karena pergerakan harga komoditas relatif membaik begitu ya. Ya terutama kalau saya melihat UNTR ini juga bisa dikoleksi. Kemudian juga di sisi lain kalau saya melihat ada Medco, kemudian juga ada Akra, kemudian juga bahkan ada batubara misalkan dari Inco, itu pun juga menarik untuk di maintain buy. Sementara kalau misalkan di sektor lain ya, saya juga mencermati misalkan kalau dari sisi teknikal LPCK itu pun juga boleh direkomendasikan beli. Oh ya, untuk sektor pertama ITMG juga termasuk gitu ya. Kemudian di sisi lain kalau saya melihat kalau selama berada di kondisi jenuh jual, misalkan untuk sektor perbankan mungkin BBRI bisa dicermati tentunya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Nafan telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas analisisnya. Pemirsa, Nafan Aji Gusta Utama, analis Bina Arta Sekuritas.